jiwanya kalau zakat fitrah. Tapi amin kata Allah. Wassalli alaihim, doakan orang yang berzakat. Nah itu syaratnya Pak. Jadi amin kita harus doakan orang yang berzakat. Jadi kalau ada nanti berzakat di sini, mudah-mudahan di sini sudah ada yang dikumpul ya, sudah ada UPZ. Tapi doakan protes amilnya. Ya, karena itu perintah Al-Quran, bukan perintah Rasul. Al-Quran langsung. Wassalli alaihim, doakan orang yang berzakat. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu yang kau sampaikan ya amin sakanun lahum, Allah langsung menurunkan rahmatnya kepada orang yang berzakat. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar doa yang disampaikan, dan Allah juga maha mengetahui niatnya, isi hatinya orang yang berzakat itu. Jadi sangat jelas ayat Allah. Nah, kritikan ayatnya adalah menyalurkan zakat itu ayatnya surah At-Taubah ayat 60. Kemudian meminta zakat surah At-Taubah ayat 103. Pemahamannya apa? Kalau kita sebagai amin, jangan memungut zakatnya orang sebelum Anda tahu siapa yang akan menerima zakat itu. Iya. Jadi Allah dahulukan dulu siapa yang barangkali berhak menerima. Artinya 8 asnaf itu kita sudah mengetahui, sudah ada catatannya sama kita selalu amin. Baru kita umumkan kepada masyarakat. Hai masyarakat, sekarang Anda mulailah kumpulkan zakatmu. Kami selaku amin sudah siap menerima dan sudah menemukan orang-orang yang berhak menerima. Ya ini 8 asnaf itu pemahamannya. Yang banyak sekarang di masjid, begitu 21 Ramadan diumumkan, Bapak mulai besok kita akan menerima zakat, amin sudah siap. Nah, silahkan Bapak penerima datang ke sini setiap ba'da salat. Nah, nanti seandainya ada orang pintar tanya, oke Pak, besok saya datang. Saya tanya dulu siapa yang menerima nanti. Nantilah Pak kita cari. Nah, itu salah itu. Jadi harus disiapkan dulu yang berhak menerima zakat itu baru kita umumkan. Atau paling lambatnya bersamaan lah. Ya, hari ini kita cari orang yang berhak menerima dan sekaligus kita umumkan. Iya, nah, itu lebih bagus. Iya, nah, itu maknanya selalu amin. Iya. Bicara tentang zakat fitrah dulu. Zakat fitrah biasanya disebutnya bukan fitrah Pak, yang aslinya itu zakat fitri. Dari kata futur, arti zakat untuk makan. Iya. Karena yang dikeluarkan orang itu zakat fitrinya adalah untuk nanti persiapan para fakir miskin untuk makan pada saat hari raya Idul Fitri. Nah, itu tujuannya. Ini berbagai versi ya ulama kita, ya kita ambil aja yang biasa-biasa. Kalau Imam Syafi'i begitu masuk Ramadan sudah menganjurkan mengeluarkan zakat. Kalau Imam Malik mengatakan paling cepat 2 hari atau 3 hari sebelum hari raya. Nah, itu. Tapi kita nggak usah ke sana lah, karena itu sudah 1000 tahun yang lalu ya. Kondisi masyarakat kita sudah beda. Yang jelasnya adalah kita ambil umumnya saja, semua umatnya Nabi Muhammad SAW yang hidup di bulan Ramadan semuanya wajib zakat fitrah. Iya, anak lahir di awal Ramadan kena zakat fitrah. Orang tua ada meninggal di akhir Ramadan tetap juga kena zakat fitrah. Iya, tidak ada yang bolong. Maka itu sebabnya kita ambil ini yang diutamakan dulu kita cari adalah orang fakir miskin. Kalau sudah ada cepat dibagikan haknya sebelum nanti hari raya dia sudah punya harta bisa juga berzakat. Nah itu jangan
Kecuali kalau pas sudah takbiran sama sekali tidak ada, makan pun tidak ada, itu barulah dia bebas. Tapi amin yang bermasalah. Kenapa tidak ada catatannya pada dia orang seperti itu? Iya. Jadi betul-betul kita harus karena standby dan bekerja sesuai dengan tugas kita sebagai amin. Iya. Kemudian selanjutnya zakat fitrah berbagi pensi juga, tapi rata-rata di negeri kita Indonesia pada umumnya, Batam pada khususnya, mereka menganut mazhab Syafi'iyah. Berapa itu angkanya? 2,5 kg. Iya, 2,5 kg kita keluarkan dengan harga yang berbeda-beda. Tapi kalau untuk Allah lah, karena ini masalah perintah Allah yang berkualitas lah berasnya. Kalau biasa kita masak harga berasnya 12.000 barangkali 1 kilo. Nah kalau untuk zakat fitrah di atasnya lah, beli yang 15.000. Untung saya lihat di situ keputusan Majelis Ulama Kementerian Agama ada sampai 20.000 1 kilo. Nah alangkah indahnya kalau yang 20.000 itu kita beli. Dari 2,5 kilo berarti 50.000 1 jiwa. Jadi kalau di rumah 4 ya anak 2 suami istri ya berarti 200.000 kita keluarkan sekali setahun Pak. Nah sering saya ditanyakan, Pak Ustaz, kenapa kita diperintahkan berzakat fitrah setiap tahun? Ya saya masih kecil dulu sudah diperintahkan ayahku untuk bawa zakat fitrah di masjid musala. Apa masalahnya sebenarnya kita ini? Tidak ada masalahnya, cuma Allah malah justru mengasihi kita sebelum kita ketemu dengan Dia. Kenapa? Karena zakat fitrah itu jiwa Pak yang dibersihkan. Kenapa jiwa harus dibersihkan? Coba Bapak, setelah Ramadan tahun kemarin masuk Ramadan ini kan 11 bulan lamanya. Kita makan di rumah, oke, jamin yang dimakan itu halal. Apakah selama 11 bulan ini kita tidak pernah dipanggil teman-teman ngopi sama-sama? Apakah selama 11 bulan ini tidak pernah ada undangan pesta atau undangan macam-macam makan? Ternyata di tempat makan yang kita diundang itu ada daging, ada ayam. Pernah nggak kita tanya, tuan rumah ini ayamnya siapa yang potong? Nggak pernah kan? Ini daging sapinya di mana beli? Di Nagoya Pak, di mana siapa yang potong di Nagoya? Wah nggak tahu, katanya dari Australia katanya tuh. Sempat yang motong itu Pak, ayamnya atau tidak pakai bismillah memotongnya, tidak menyebut nama Allah, kan subhat jadinya. Saya tidak berani mengatakan haram ya, subhat aja dan ringan aja dulu. Termakan kita, begitu masuk di mulut kita, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian berubah menjadi darah, berubah menjadi daging. Nah, sudah bercampur dengan daging yang makanan halal dengan makanan yang tidak halal. Gimana nanti di akhirat? Padahal Nabi sudah mengatakan, man nadama ala harami fannaru aulami. Siapa yang membiarkan jiwanya, dirinya memakan makanan yang tidak halal, haram, kalau menjadi darah dan daging di dalamnya, tidak ada yang bisa membedakan nanti antara daging halal dan tidak halal kecuali jilatan api neraka nanti. Neraka lah yang akan menjilat semua yang haram itu sehingga bersih, tidak ada lagi yang haram di dalam jiwa seseorang. Nah, berarti otomatis kita masuk neraka kan Pak? Karena sudah api neraka di surga tidak ada nama api neraka. Iya. Nah, untuk membersihkan itu karena sudah dibuat kemampuan kita, nah datanglah syariat menyuruh kita berzakat fitrah. Bersihkanlah dirimu setiap bulan Ramadan dari sumber makanan pokok yang kau makan. Iya, itu yang diperintahkan. Kenapa? Karena Nabi sudah bersabda, zakatul fitri tuhratan lis-shaim wa tuqmatan lil masakin. Zakat fitrah itu tujuannya untuk membersihkan orang yang berpuasa, artinya membersihkan jiwanya kan, yang kita ceritakan tadi. Wa tuqmatan lil masakin,
Dari makna tuhrata atau tutup amal masakin ini, memberi makan fakir miskin ini, ada di sini dua pendapat. Ada pendapat ulama mengatakan pokoknya yang namanya zakat fitrah harus beras. Iya. Di negara-negara lain termasuk juga di Indonesia tidak boleh nilainya saja. Artinya adalah kalau harga berasnya 20.000, 2,5 kilo berarti uang saja di store 50.000 itu sama saja. Kenapa? Karena ada melihat sisi manfaat. Pamannya satu rumah tangga fakir miskin, sudah banyak zakat diterima, beras semua. Sementara satu hari lagi, 2 hari lagi akan hari raya, untuk baju anaknya tidak ada, sandal sepatunya tidak ada, dia sendiri membeli lauk pauk untuk hari rayanya nanti tidak ada. Apakah beras yang sebanyak itu bisa bermanfaat? Tidak. Padahal Nabi sudah berpesan tu'matan, untuk memberi makan fakir miskin. Makannya itu bukan diartikan hanya beras atau nasi saja. Makannya itu dengan berbagai kebutuhannya. Iya. Nah, itulah yang membolehkan sehingga zakat fitrah itu bisa dilakukan dengan nilainya saja. Kalau kebetulan daerah kita ternyata yang banyak dibutuhkan orang adalah uang umpamanya. Ya mungkin termasuk kita di Batam ini banyak orang membutuhkan uang daripada beras. Ya. Kalau beras kan dikasihkan 1 karung lalu besok hari raya mau diapain? Sementara uang di kantong tidak ada. Ya. Nah, itulah antara lain maknanya bahwa tu'matan lil masakin itu adalah bukan hanya berupa beras saja, tapi semua kebutuhan pokoknya yang bisa dinikmati pada saat hari raya itu nanti. Itu zakat fitrah. Sekarang kita bicara tentang zakat mal. Nah, ini banyak bahasannya. Yang jelasnya kalau zakat mal Allah sudah sampaikan sama kita. Alladzi jama'a malan wa addada. Begitu banyak hamba Allah diberi rezeki, diberi uang, tapi jamaah malan, uang itu dikumpulkan saja dan menghitung-hitungnya. Artinya apa? Tidak mau kekurangan. Jadi nggak mau mengeluarkan 2,5%. Padahal Nabi sudah berpesan, ya. Apa pesan Nabi di zamannya? Nabi mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, in kanat laka 20 dinaran wa hala alaihi al-khawf fa alaihi nisfu dinar. Siapa di antara kalian memiliki uang dinar? Ya, kalau sekarang kita rupiah ya. 20 dinar sudah sampai haul 1 tahun memiliki alaihi nisfu dinar, wajib mengeluarkan 2,5%. Nisfu dinar itu 2,5% dari 20. Iya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, dinar itu masih ada? Di zaman Nabi ini 1400 tahun yang lalu. Ternyata karena hadis inilah ada profesor di Mesir dengan teman-temannya berbagai negara, sama-sama profesor atau doktorat, sepakat mereka mencari dinar di negara-negara lain. Pertama datang ke Soviet tidak ada ditemukan, ke Afghanistan tidak ada ditemukan, Pakistan tidak ada ditemukan. Nah, cuma dia tidak sampai ke Indonesia. Begitu dia ke Eropa, di Inggris, London, dia masuk di sana ada museum logam tertua di dunia. Karena dalam sejarah kan Inggris tak pernah dijajah kan. Beda dengan Indonesia pernah dijajah oleh Belanda ratusan tahun. Dia. Nah, begitu dia teman-temannya masuk ke museum logam Inggris, cari logam-logam, ternyata ketemukan dinar di zaman Rasulullah SAW. Begitu dia temukan, langsung dia minta izin kepada petugas museum itu, lalu diambil 1 dinar itu ditimbang. Ternyata beratnya 4,25 gram. 1 dinar. Ini 2 dinar ini uang emas bukan? Iya, logam emas di zaman Nabi. Jadi kalau Nabi mengatakan siapa yang memiliki 20 dinar, nah dikalilah 20 kali 4,25. Berarti 85 gram. Nah itu asal usulnya
dipakai patokan sekarang. Nah, kita sesuaikan harga emas sekarang yang dipatok oleh Basnas pusat ya sebanyak 1 dinarnya 1.200.000 sekarang. Jadi kalau 20 dinar itu sama dengan 85 gram, maka 1.200.000 kali 85 berapa itu Pak? 102 juta. Saya bukan ahli matematika, kan sering ceramah gitu ya, jadi saya kan bukan pulang kaya gitu. Matematika ada, enggak Pak. Ya, jadi semuanya 102 juta. Menandakan bahwa kita wajib zakat mal kalau hari ini di rekening Bapak itu, di deposito Bapak itu di rumah ada 102 juta, 2,5%. Sami'na wa ta'na, laksanakan. Kenapa Pak? Karena itu sudah ada titipannya Allah 2,5% dari situ. Bukan hak kita, bukan milik kita. Keluarkan itu. Itu nanti yang menghalangi Bapak di akhirat. Iya. Nabi kan sudah sampaikan. Nabi sudah mengatakan, mau nggak saya bocorkan tentang pertanyaan nanti di akhirat. Kata sahabat, silakan ya Rasulullah. Pertama, an umrihi bima afna. Umurmu selama kau hidup berapa tahun? Itu nanti akan ditanya. Kalau Ustaz ini sudah 65 tahun nih, Desember nanti. Iya, ini akan ditanya nanti oleh Allah, kemana saja kau tuh 65 tahun Ustaz. Iya. Kemudian yang kedua, ajismi bima afna. Jasmani, tubuhmu ini yang sehatnya kau ngapain? Pernah nggak tubuh ini dibawa ke masjid? Pernah nggak tubuh ini dibawa dengan tausiah agama? Jangan cuma di mall aja, mutar setiap hari. Iya. Nah, yang ketiga apa lagi? Tentang kesehatan. Sehatmu ini, kamu bertahun-tahun tidak pernah sakit-sakit, kau apanya aja itu kesehatan itu? Pernah nggak dimanfaatkan? Iya. Ilmu termasuk. Ilmu yang diberikan ya mungkin saya nanti salah satu jawaban saya memberikan ilmu agama ya Allah, saya ceramah di masjid ya sebuah hari, ini salah satu jawabannya itu nanti. Yang keempat, nah ini yang bahaya kata Nabi, an malihi bima aina iktasab wa ila aina anfa. Tentang harta yang kau cari selama bertahun-tahun hidup di dunia, dari mana sumbernya itu? Kemudian setelah kau dapat bawa ke rumah, kemana kau manfaatkan itu? Itu dua pertanyaan masalah harta itu Pak. Iya. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan siapa yang memiliki 85 gram sampai haulnya sudah 1 tahun dimiliki, wajib mengeluarkan setengah. Iya, 2,5% dari situ. Jadi ini bukan apa nama rekayasa ilmu saja, ini betul hadis sahih. Iya. Ditambah lagi ayat yang paling mengerikan. Apa kata Allah tentang masalah harta, kenikmatan hidup ini? Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Coba. Tsumma kemudian kata Allah setelah kau nanti mati, kemudian kita kata Allah, latus'alunna, pasti saya akan tanya satu persatu tentang nikmat yang pernah kau rasakan waktu hidup di dunia. Itu Pak, jelas itu. Iya. Apakah uang itu bukan nikmat? Nikmat Pak. Itu nanti akan ditanya dari mana sumbernya kau dapatkan, mau kemana kau belanjakan, di mana kau salurkan. Yang sudah berzakat, alhamdulillah salah satu jawabannya, oh iya ya Allah, engkau tahun 2025 engkau berikan saya rezeki 105 juta atau 100 juta. Pada saat itu aku langsung keluarkan 2,5% zakatnya. Alhamdulillah sudah terjawab. Tapi bagaimana menjawab yang lalu-lalu Bapak tidak pernah berzakat? Itu siapa? Iya. Maaf Pak ya, saya tidak nakuti, memang itulah ayatnya Allah. Iya. Makanya saya presentasi di Masjid Agung ya pada dulu karena permintaan Pak Wali Kota waktu itu, ya saya langsung bilang, Bapak para pejabat ini yang Bapak uangnya jadi depositkan miliaran,
Yang menyuruh zakat siapa? Allah. Yang memberi rezeki dizakati siapa? Allah. Yang tahu jumlahnya rezeki kita sekarang ini siapa? Bukan istri, bukan adik, Allah juga. Nah, terakhir pertanyaannya yang keempat, kalau mati kembali kemana? Ke Allah juga kan? Makanya jangan banyak perhitungan sama Allah. Kalau seandainya dia yang mengurus zakat, dia yang memberi rezeki, dia yang tahu jumlah harta kita sekarang. Tapi kalau kita mati tak ketemu dengan Allah, boleh saja bermainlah secantik-cantiknya. Tapi ternyata kita meninggal ketemu dengan Allah. Begitu ketemu, nah itu tadi soalnya. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Jelas Pak. Iya. Nah, sekarang tinggal kesadaran kita mau melakukan itu apa tidak. Jangan Bapak menganggap ya, berzakat itu uang hilang. Tidak. Apalagi mengatakan berzakat itu uang kita berkurang. Tidak. Itu hanya otak kita yang merekayasa itu. Hakikatnya kalau kita keluarkan harta kita di jalan Allah, hakikatnya uang kita akan bertambah. Yakin. Asalkan niatnya bagus. Kenapa? Karena ada ayat Allah mengatakan kalau kamu memberi di jalanku, insya Allah saya siap akan menggantikan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlif. Apa saja kau keluarkan di jalanku pasti aku gantikan. Di ayat yang lain mengatakan kalau kau berikan satu, coba Allah akan lipat gandakan jadi 10. 10 bisa menjadi 70. 70 bisa menjadi 700. Tergantung keimanan dan keikhlasan kita memberi. Itu jelas Allah bukan rekayasa Pak. Nah cuma kadang-kadang pemahaman seperti itu tidak sampai di benak kita. Yang ada itu uang kita 1 juta dimasukkan di celengan di masjid 100.000, berkurang 100.000 tinggal 900.000. Besok berkurang lagi, besok berkurang lagi. Kita lihat cuma angka-angka dunia saja. Kita tidak pernah mentransfer nilai itu ke angka-angka akhirat. Justru yang 100.000 lah akan menarik kembali rezeki Allah menjadi 700.000. Coba. Maka Allah menantang, wallahu yudha'ifu liman yasha. Malah 700 itu lipat 700 itu maka Allah siap melipat gandakan lagi kepada siapa hambanya yang dia kehendaki. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, kalau saya terusin tidak habisnya nih Pak. Bicara zakat ini Pak semester ini bukan 2 semester. Kesimpulannya adalah setelah kita nanti cobalah Bapak kembali ke rumah nanti lihat rekening 1 berapa isinya, rekening 2 berapa, piutang kita mungkin nanti setelah hari raya kita semua bayar berapa di sana. Ternyata dihitung, malah ada 100 juta. Nah, udahlah bismillah saja. Niatkan ya Allah, saya akan keluarkan zakat harta saya. Mudah-mudahan apa yang saya keluarkan akan menarik rezekimu yang lebih banyak lagi. Nah, cuma terakhir saya ingin sampaikan bahwa kalau berzakat, maksudnya zakat fitrah, janganlah anak kecil disuruh bawa ke kami. Iya. Yang terbaik bapak sendiri. Kalau ternyata bapaknya terlalu sibuk, ya istri yang datang. Kenapa? Rugi kita Pak. Sudah banyak saya lihat. Begitu dia sampai istrinya mengatakan, Pak, ayo zakat fitrah lah namanya. Oh iya, nah, apa? Siapa namanya bapaknya tuh? Ibunya namanya siapa? Anaknya 2 orang siapa? Barulah dikasih uang itu, nah bawalah ke masjid itu. Ada Pak Imam di sana nunggu itu. Begitu anak itu lari sampai di tempat Pak Imam, Pak Amin, langsung apa nak? Ini ada pesan dari ayah saya. Apa nak? Ini ada uang. Oh ya lihat. Oh ya, zakat fitrah. Iya Pak. Udah kasih tahu bapaknya ya. Pak Amin sudah terima. Pulang kan lari lagi sampai depannya. Udah ya, sudah diterima. Coba. Yang rugi siapa? Kita Pak yang berzakat. Karena kenapa? Itu doanya 100 saya surat Taubah 103 nggak dapat apa-apa. Iya, sama dengan berzakat memberi langsung fakir miskin sama Pak. Paling-paling yang diterima yang Bapak temukan itu adalah terima kasih Bapak, terima kasih Bapak.
Dilihat lagi 50.000, tambah lagi terima kasih. Padahal Allah sudah sampaikan kepada kita, hai amir wa sholli alaihi, doakan orang yang berzakat itu. Iya. Dan disitulah kita mau melepaskan ijab kabul kewajiban kita yang namanya zakat tahunan itu. Iya. Jadi banyak orang sudah berzakat tapi nggak ada perubahan hidupnya. Setelah Ramadan masih mengeluhkan, waduh susah tadi, semua pekerjaan susah, bedak karena ada laku-laku, semuanya susah. Tak ada yang muncul perasaan di dalam mengatakan syukur alhamdulillah sehat, syukur alhamdulillah masih bisa kita bergaul, masih bisa ibadah dan sebagainya. Kenapa itu tadi? Padahal seandainya dia datang, Nabi waktu dia turun ayat itu, ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau begitu kita harus doakan ya orang yang berzakat dengan ayat itu. Oh iya betul. Nah ya Rasulullah, ajarkanlah kami tentang lafadznya cara doa. Karena banyak sahabat yang mendengar, pastilah mulutnya mereka beda-beda, tapi tujuannya satu, ya lafadznya berbeda-beda. Yang saya dapat adalah dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Nah, Ibnu Abbas mengatakan saya diajarkan Nabi menerima zakat dengan doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaranallahu bima a'taita. Semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat apa yang Bapak keluarkan sekarang. Wa barakahu bima a'taita. Semoga Allah memberkahi harta yang masih kau miliki. Yang dibawakan cuma 0,5% ini, ataukah 2,5 kilogram, masih banyak rumah, mobil dan sebagainya. Itu semoga Allah berkahi semua itu. Wa ja'alakallahu lahu ghafura. Semoga Allah menjadikan kamu hamba-Nya yang suci, bersih lahir dan batin. Kata yang berzakat, amin amin ya rabbal alamin. Apa kata Allah? Waktu doa itu sudah disampaikan amin, kata Allah, wa shalli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Doamu itu seketika Allah turunkan rahmatnya kepada orang yang ada di depanmu, orang yang berzakat. Nah, tapi kalau anak kecil kayak itu tadi, mana dapat Pak? Jadi tolonglah kalau betul-betul mau berzakat, siapkan waktu khusus, sampaikanlah kepada Amin, Pak Amin, tolong saya, ini zakat saya, ya sekeluarga, namanya saya ini, Pak Amin yang dilaksanakan langsung. Ambil tangannya, Pak, saya selaku Amin yang diamanahkan, saya akan terimakan zakat Bapak atas nama ini, dan insya Allah saya akan siap menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Wah, langsung kabulnya setelah itu langsung dimakan seperti itu tadi. Itulah yang paling indah, dan alhamdulillah aku yakin orang yang sudah berzakat seperti itu keluar dari masjid ini rasa jiwanya itu berubah. Saya akan turunkan rahmatku, kasih sayang kepada orang berzakat. Ya mungkin orang yang tidak berzakat itu tak mau pulang dia, mengulangi orang lain, mungkin mau ngobrol lagi dengan Pak Amin kita dan sebagainya. Nah, jadi jangan sampai kita tidak melakukan ibadah ini atau kita angkat sepele saja. Maka itulah sebabnya sholat dengan zakat itu juga diinginkan oleh Allah. Aqimus sholat wa atuz zakat. Tunaikan, dirikan salat, tunaikan zakat. Apa artinya? Karena salat hablum minallah, zakat adalah hablum minan nas. Itu dua tidak boleh dipisahkan. Satu sisi mata uang yang tak terpisah. Iya. Nah ini yang kita harus paham. Jadi jangan ada di hati mengatakan, wah uang saya ini 1 miliar, dari zakatnya 2,5% berarti 25 juta. Waduh sayang sekali. Nah, hilangkan itu. Justru yang 25 juta itu yakinkan akan mendatangkan rahmat dan rezeki Allah yang begitu hebat dan berkah. Baik Bapak, ada tanya jawab? Nah, kalau ada saya akhiri sampai di situ. Mari kita sama-sama diskusi. Kalau saya mampu menjawabnya saya jawab, kalau tidak ya maafkan juga. Karena tidak ada bedanya Bapak dengan saya. Cuma saya aja diberi amanah untuk banyak bicara di depan Bapak. Terima kasih. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya boleh bertanya Bapak. Baik, pertanyaan yang pertama, mungkin coba Bapak definisikan lagi orang-orang yang berhak menerima zakat, siapa-siapa saja. Kemudian yang kedua itu zakat berupa harta. Zakat harta ini mungkin baik harta yang bergerak atau tidak bergerak. Contohnya misalnya rumah atau mobil, kemudian kita imporkan ke bank kredit itu, apa kita wajib juga membayar? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Yang pertama adalah Definisinya. Yang berhak menerima zakat. oh ya, Asnaf 8 ya. Itu di surah Taubah ayat 60. Nanti kalau Bapak lihat coba buka itu, insya Allah itu jelas itu. Pertama adalah innamas shadaqatu lil fuqara. Orang fakir dulu. Siapa itu fakir? Fakir itu adalah hidupnya tidak menentu, tidak punya rumah, pekerjaan tak jelas. Iya. Jadi kalau seandainya penghasilan, kalau rata-rata orang standar adalah 100.000 biayanya satu hari, dia hanya mampu mendapatkan di bawah separuh. Berarti mampu satu hari ini cuma 40.000, 20.000, 30.000. Itu fakir. Karena tidak ada rumahnya, tidak ada penghasilan yang tetap. Iya. Nah, kemudian data yang kedua, miskin. Miskin itu mungkin ada rumahnya, tapi kebutuhan sehari-hari itu tidak cukup. Dia dengan istri dan 2 anak sama sekali. Kalau rata-rata orang yang cukup 100.000, dia hanya bisa dapatkan antara 80.000, 70.000 satu hari. Itu miskin. Tapi punya rumah. Ya, termasuk barangkali punya kerja, tapi karena kerjanya dapat hasil dan tidak mendapat hasil. Ya, tidak menentu penghasilannya dan penghasilan yang didapat tidak sampai kebutuhan pokoknya. Itu miskin. Nah, kemudian baru amil, al-amilin alaihi, yang bekerja, mengumpul dan menyalurkan dan memelihara. Itu amil, Pak. Ya, ini tidak ada panitia di situ ya. Tempat ini yang ada cuma amil. Wal amilin alaiha wal mu'allafat qulubuhum, yang keempat, mu'allaf. Nah, itu jelas mu'allaf itu jelas ada ayatnya di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ada mu'allaf datang ke sini minta ya untuk apa, langsung diberikan karena memang haknya dia. Cuma mu'allaf itu harus disurvei dulu. Jangan sampai fotokopi sertifikatnya itu sudah diedarkan di masjid-masjid mana. Nah, berarti itu menjadi sumber penghasilan dia, jangan Pak. Makanya kalau ada mu'allaf betul-betul, apalagi mu'allaf yang ada di sekeliling masjid ini, langsung lihat kira-kira apa yang cocok kita berikan. Jangan tahun depan dia lagi. Kalau bisa tahun ini selesai mu'allafnya. Karena mu'allaf itu asalkan sudah bisa ngaji seperti kebanyakan umat Islam yang lain, sudah bisa sholat dengan baik, itu mu'allafnya sudah selesai. Jangan difotokopi terus sertifikat itu. Ya, sebagai ajang untuk mendapatkan nafkah dan seterusnya. Itu usahakan. Kalau seandainya nanti di sini ada mu'allaf, ternyata warga kita di sini, kalau perlu survei di rumahnya kira-kira apa yang cocok kita berikan. Kalau dia mengatakan, Pak saya siap, saya ingin jual goreng-gorengan di dalam, berapa biayanya? Taruhannya gerobaknya sekian, modalnya sekian, operasionalnya sekian, 5 juta mungkin selesai, kasih 5 juta supaya tahun depan dia tidak jadi minta-minta lagi. Dan memang harus dia dientaskan dari kemiskinan. Kita malu kalau dia gara-gara masuk Islam ternyata dia menjadi peminta-minta. Nah itu Pak, kita hindari itu. Itu tugasnya amil ya. Mu'allafati qulubuhum. Nah, kemudian yang kelima riqab. Nah, riqab itu hamba sahaya di zaman Nabi. Sekarang di Indonesia nggak ada hamba sahaya. Tapi orang-orang yang hampir sama itu adalah orang-orang yang tidur di bawah jembatan di Jakarta, di mana-mana tidak ada rumahnya, tidak ada keluarganya, tidak ada yang membantu dia. Nah, mungkin itu bisa dikatakan dia sebagai mirip tapi bukan sama ya, namanya riqab, hamba sahaya. Karena hamba sahaya zaman Nabi itu penghasilannya, jangankan penghasilannya, dirinya pun tidak bebas karena dikuasai oleh seseorang majikan. Iya, itu namanya hamba sahaya di zaman
Kemudian apalagi? Riba wal qarin, orang yang berutang. Nah ini Amin harus cerdas. Nanti ada orang di sini pura-pura pakai baju cuma camping, Amin tolong bantu saya. Apa? Aku punya utang di bank. Berapa? 200 juta. Apa? Aku cicil mobil baru. Nah itu nggak benar itu ya. Hati-hati. Makanya jangan tergena langsung lihat, oh ini garing ini. Kita harus kasih dia supaya lepas dari utangnya. Oh nggak boleh Pak. Garim di sini yang dimaksud oleh Allah adalah orang berutang makanan pokok. Kalau dia mengatakan Amin, buktinya saya berutang ini kwitansi, aku ambil beras 10 kilo di warung sana, aku ambil supermie dan teluran di mana, utang saya sekarang sudah 300.000. Ambil kwitansi itu, langsung datangi tempat di mana dia berutang, langsung bayarkan. Nah itu namanya garim. Iya. Bulan nanti garim langsung berapa tadi semua tanpa kwitansi mengatakan ada 1 juta, langsung aja berikan 1 juta, padahal itu hanya rekayasa saja. Nah itu Pak. Jadi garim itu bukan orangnya langsung, tapi di mana dia tempat berutang dan di situ dibayar. Nah itulah kecerdasan seorang Amin. Kemudian fisabilillah, di jalan Allah. Nah, ini banyak maknanya fisabilillah. Kalau zaman Nabi terbatas pada orang yang berperan di jalan Allah, tidak mendapatkan gaji bulanan. Dia termasuk itu relawan lah istilahnya, membantu agama, ya beri kemana-mana tanpa ada biaya. Nah kalau di Batam kemarin waktu saya ketua Basnas, ya semua orang yang Ustaz sering ke pulau-pulau kita berikan dana untuk transportasinya ke pulau-pulau, karena itu kan harus dibayar Pak, mahal transportasinya. Bisa catat apa namanya pom-pom itu bisa 200.000 sekali berangkat, pulangnya lagi 200.000, maka kita berikan untuk biaya itu. Ya. Kemudian Ibnu Sabil yang ke-8, anak yang berjuang di jalan Allah. Nah, termasuk anak yang sekolah tidak ada biaya dari orang tuanya, sayang dia akan putus sekolahnya, boleh. Kalau ada meminta seperti itu boleh diberikan dari dana zakat untuk menyambung melanjutkan pendidikannya sampai selesai. Nah itulah 8 asnaf itu Pak. Yang kedua tadi ya harta bergerak gitu. Nah memang zakat itu ada 2, harta yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Kalau harta yang tidak bergerak seperti rumah yang kita tempati tidak kena zakat, karena itu kebutuhan namanya. Tapi rumah bapak yang disewa-sewakan di Batu Haji tipe 36, 2 kamar 3 kamar, penghasilannya setiap bulan kali 12 bulan kena zakat 2,5%. Kumpulkan dengan penghasilan yang lain. Kalau bapak punya rumah di sini harganya 1 miliar, tidak kena zakat, karena itu kebutuhan pokok namanya. Mobil yang bergerak yang kita beli memang tujuan kita dari rumah ke kantor kerja, itu tidak kena zakat. Kenapa? Karena itu kebutuhan pokok. Sekalipun Mercy ya harganya miliaran, tak pernah kena zakat. Tapi begitu bapak beli carry Nagoya, Batu Haji, Nagoya, kenapa Nongsa, itu kena zakat 2,5%. Kan itu kekayaan namanya. Sekalipun nilainya sedikit. Ya, semua dalam bentuk kekayaan harus dipotong zakatnya 2,5%. Semua dalam bentuk kebutuhan tidak pernah kena zakat, sekalipun nilainya besar. Kalau begitu kapan kena zakat rumah saya ini? Kalau ternyata 10 tahun akan datang bapak jual rumah itu 1 miliar, nah tunggulah 1 tahun akan datang, dijual di bulan Januari, tunggulah Januari tahun akan datang. Kalau masih ada dana itu, baru dan zakatnya 2,5%. Nah itu ceritanya. Ada bapak yang lain silakan. Ya, silakan bapak. Terima kasih mohon penjelasan mengenai zakat mal dan zakat fitrah. Untuk zakat fitrah itu apa dikhususkan untuk orang miskin saja, kemudian zakat mal untuk berapa asma. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik Bapak. Kalau zakat fitrah memang seperti apa yang disampaikan Nabi, zakatul fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu disusunkan untuk membersihkan jiwanya orang yang berpuasa itu, kemudian untuk memberi makan fakir miskin. Maka itu
nisabnya di penyaluran zakat atau ayat 60 itu didahulukan oleh Allah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi zakat fitrah semua itu dibagikan kepada fakir miskin. Iya. Saya kemarin dialog dengan Majelis Ulama Pusat, saya bilang Pak, kalau di Batam itu rata-rata kami pakai prinsip fakir miskin itu kami jadikan satu, karena bahasanya fakir miskin ya, tidak kami bila antara miskin, fakir dan miskin. Nah, beliau mengatakan kalau setiap daerah berbeda mungkin tidak ada masalah. Yang jelasnya adalah harus tetap dibedakan karena itu firman Allah. Cari dulu yang fakir, terus tidak ada ditemukan, ya barulah ke miskin. Ya, tapi jangan langsung disamakan fakir miskin jadi satu karena penghasilan itu berbeda. Ya, orang miskin mungkin datang tidak ada makanan ya, tidak ada modal, tapi rumahnya bagus. Karena kenapa? Rumah warisan dari orang tuanya. Nah itu, padahal hakikatnya tetap miskin juga. Iya, tapi kalau fakir ya betul-betul memang tidak ada sama sekali. Maka itu didahulukan. Nah, khusus untuk fakir miskin adalah zakat fitrah. Kalau memang habis ya zakat fitrah itu dibayar fakir miskin, habiskan. Iya, habiskan untuk fakir miskin. Nah, kemudian kalau zakat mal, nah itulah diberikan wewenang. Maka itu sebenarnya zakat mal bukan hanya di bulan Ramadan saja, di luar Ramadan tetap ada. Ya, karena mungkin haulnya saya taruh berzakat di bulan 6 tahun kemarin. Nah, sekarang kamu berzakat bulan Ramadan ini belum haul saya. Tapi haulnya nanti bulan 6 tahun ini. Ya, nah itu berarti baru saya hitung harta saya pada saat itu nanti. Ada nggak sampai nisab? Kalau ada, keluarkan. Kalau tidak, berarti saya tidak berzakat. Tapi jangan pula lah Bapak hitung hartanya. Ternyata saya belum bisa karena nisabnya adalah minimal 100 juta. Ternyata hati itu uang saya cuma 80 juta. Lalu mengatakan, alhamdulillah tahun ini saya tak wajib zakat. Jangan Pak, justru balikkan subhanallah. Ya Allah, kenapa saya tahun ini tidak bisa berzakat karena pemberian rezeki kok tak sampai satu desa. Nah justru itu. Ya Allah, panjangkan umurku, murahkan rezekiku. Semoga tahun depan insya Allah saya bisa berzakat juga. Nah, itu Pak. Jadi seperti itu kita bersikapi untuk Islam yang benar. Masih ada yang lain? Itu Pak Satimi. Pak Satimi. Assalamualaikum Ustaz. Yang pertama, selama ini saya dengar kalau zakat itu 2,5 kilo, tapi yang beberapa ini ada yang 3 kilo, itu pertanyaan yang kedua. Karena ada zakatnya ada berbeda. Nah, seandainya kita langsung kita berikan kepada orang, maksudnya kita ambil Coba enggak usah pakai mic karena enggak bisa dengar. Ya. Iya, Lebih pertama jauh. tadi kan ketentuan zakat kalau saya kecil kan 2,5 kilo. Iya. Nah, sudah ada di Batam ada yang 3 kilo. Iya. Oh, yang pertama. Yang kedua, kalau kita zakat mal atau zakat kita langsung kita berikan kepada yang 8 asnaf tadi apa boleh. Terus yang berikutnya lagi kan ketentuannya kan 2,5. Seandainya kita zakat itu 10 kilo seandainya itu boleh juga. Nah, mungkin itu aja. Baik. Ketentuannya Imam Syafi'i 2,5 kilo ya, yang sudah disepakati oleh Majelis Ulama. Ya. Sebenarnya ukuran Imam Syafi'i itu tidak sampai 2,5 kilo Pak, 2,4 ya, on. Cuma Majelis Ulama mengambil keputusan. Ini susah masyarakat nanti mencari Pak On lagi mana. Udah langsung aja 2,5 kilo udah cukup. Supaya sisanya itu satu on itu jadi 4 umpamanya. Nah sama Bapak, tetap aja Bapak umpamanya bawa 10 kilo, tetap aja nilai zakatnya 2,5. Iya. Jadi sisanya jadi apa? Jadi infak. Iya, jadi infak. Iya. Karena itu ketentuannya seperti itu. Jadi kalau umpamanya ya 4 orang ya paslah 10 kilo ya kalau 4 orang. Tapi satu orang bawa 10 kilo tidak ada masalah. Tapi sisanya adalah infak yang diterima oleh Amin, tetap aja 2,5. Kecuali kalau dinaikkan mazhab yang lain namanya Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan enggak. Kalau dikurskan, karena dulu kan pakai liter Pak. Iya. Liternya di daerahnya Abu Hanifah itu
besar. Jadi kalau ditimbang itu liternya mungkin 1 kilo lebih nilainya. Jadi dia mengatakan zakat fitrah itu sebaiknya 3,8 itu. Ada yang mengulatkan menjadi 4 liter. Nah kalau dikilokan ya 3,8 kilo. Nah itu. Silahkan saja ya, boleh kita ambil, yang penting jangan di bawahnya 2,5, itu aja. Mau di atasnya tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan kalau lebih dari zakat akan nilainya jadi infak nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru malah makin berkualitas ya apa yang kita berikan. Itu Pak ya kalau masalah zakat fitrah. Mau lebih dari itu silahkan, mau dikurskan ke uang silahkan. Ya, kalau umpamanya ambil yang tinggi Abu Hanifah yang 4 kilo umpamanya, maka diuangkan menjadi 20.000 1 kilo, berarti 20.000 kali 4 berarti 80.000 satu orang. Nah, kalau umpamanya 4 orang ya kalilah berapa orang. Nah, itu tidak ada masalah. Yang masalah itu di bawah 2,5 itu yang masalah. Iya. Kemudian yang kedua, langsung diberikan. Beda Pak, beda. Kalau Bapak menemukan fakir miskin, jangankan di luar, di rumahnya sendiri. Di rumah kita, suami istri, ada anak 2. Ternyata ipar ada datang juga ke rumah. Ada kemanakan, ada sepupu. Semuanya pengangguran, tak ada uang apa-apa. Sudah lama cari kerjaan dapat. Bagaimana statusnya ini? Apa boleh saya ini langsung berikan zakat saya kepada dia? Nggak boleh Pak. Kenapa? Semua orang yang ada dalam tanggung jawab hidupnya kepada kita, tidur makannya sama kita, tidak boleh diberi zakat. Tapi bagaimana nasibnya orang ini? Nah inilah tujuannya Amin. Begitu saya datang berzakat ke Amin, setelah saya berikan zakat saya 4 orang, saya istri 2 anak, lalu saya bisikkan Pak Amin, coba disurvei di rumah saya. Ada fakir miskin 3 orang. Sudah lama di rumah tidak ada kerjanya, tidak ada penghasilannya. Barangkali Pak Amin coba datang. Nah datanglah Pak Amin, tanya satu-satu 3 orang itu. Kamu tinggal di sini ya? Apa kerjanya? Wah ada Pak nganggur nih, tolonglah Pak Amin bantu saya. Kira-kira apa yang cocok dikerjakan? Di kampung saya Pak, saya sering jual-jualan. Nah kalau seandainya ada modal, saya mau lakukan itu. Berapa modal? Ya paling 1 juta, 2 juta udah bisa saya jalan Pak. Betul ya. Nah perdayakan itu. Beri langsung zakat itu. 3-tiganya seperti itu, beri 3-tiganya. Iya. Nah itu caranya. Jadi semua orang yang ada tanggung jawab kita tidak boleh diberi zakat. Orang tua kita ada di Jawa di sana, tidak boleh kita beri zakat. Harus telepon dulu, karena zakat fitrah ini fardu ain. Ya, setiap orang harus melakukannya. Telepon dulu orang tua. Kalau dia mengatakan, "Nah, tidak usah dibayarkan, saya sudah siap untuk menyalurkan zakat," jangan dibayar. Tapi kalau mengatakan, "Oh ya nak, kalau memang kamu baru dibayarkan." Iya. Kalau kamu mampu bayarkan saya silahkan. Iya. Kalau mengatakan tidak, jangan dibayarkan. Kecuali mengatakan, "Oh enak, kalau begitu kirimkan buat saya untuk saya berzakat fitrah di sini." Kirimkanlah uang untuk dia. Iya. Adik kakak kita semua miskin dia, tapi tidak serumah dengan kita, boleh diberikan uang zakat pada dia, suruh dia berzakat. Iya. Kalau dia kita membayarkan zakat fitrahnya, boleh ditelepon dia. Kamu bayar sendiri apa saya bayarkan? Dia mengatakan bayarkan, nah baru itu bayarkan. Karena itu fardu ain, boleh. Iya. Nah itulah bedanya antara kita berzakat langsung kepada orang fakir miskin dengan orang yang kita serahkan zakat kita kepada Amin. Cuma kelemahannya kalau kita langsung kepada asnaf 8 itu tadi doa itu tidak dapat. Iya, kelimpahannya dapat cuma terima kasih saja. Iya, berapa banyak kita berikan cuma dapatnya saja terima kasih. Yang terbaik adalah kalau dua-duanya ingin. Nah, saya ajarin ini Pak. Di sekeliling Bapak itu ada keluarga. Sudah bertahun-tahun sudah langganan. Setiap Ramadan atau hari raya pasti kita berikan. Caranya gimana? Bawalah zakat fitrahnya atau zakat hartanya. Taruhlah zakat hartanya berapa? 100 juta berarti 2,5 juta kan Pak? 2
Lalu katakan setelah dijawab kabul oleh Amil, lalu katakan, Pak Amil, setiap tahunnya ada keluarga saya selalu berikan zakat. Tapi tahun ini karena saya bawa zakat saya sama Amil, saya minta gini, terimakan dulu zakat saya minta 50% dari jumlah harta saya itu, saya akan bagikan sendiri. Nah, jadi tugas Amil saya ambil alih untuk membagikan orang-orang yang saya sudah kenal dan betul-betul mereka adalah fakir miskin. Tolong 1 juta itu, kalau umpamanya 1 juta diambil, maka diamplopinlah oleh Amil, lalu dikasihkan. Amil mengatakan, Amilnya cerdas ya, oke Bapak, terima kasih Bapak membantu saya selaku Amil untuk membagikan kepada orang yang berhak menerima. Ini 205 amplop, isinya 200 amplop dan 1 juta. Tolong dibagikan langsung. Nah, itu yang paling jadi itu. Jadi hubungan kita sesama keluarga yang biasa kita beri, tetap aja kita beri, dan sesuai hukum syariah zakat kita full karena sudah melakukan diambil, bukan kepada orang yang bersangkutan. Tapi kalau Bapak langsung kepada dia amplop zakatnya itu tadi paling Bapak ada terima kasih ya. Tidak, kita menyesuaikan dengan syariatnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah Pak Gubernur, tak boleh sebut nama ya karena banyak gubernur. Jadi pada saat itu saya ketua Basnas Provinsi, kantor saya di Bina. Sore-sore kira-kira jam 4 sebelum saya pulang ke Batam, ditelepon, Linda, mana? Saya bilang kantor Pak. Nah, kesinilah ke rumah dulu, saya mau keluarkan zakat. Datanglah sama saya, ada di rumahnya di gedung daerah itu. Terima kasih zakat. Datanglah juga bawa satu pokok ini. Saya tanya juga, berapa isinya ini? 50 juta Pak. Kalau menurut saya seorang gubernur 50 juta zakatnya berarti uangnya cuma 2 miliar. 2 miliar. Tidak mungkin. Kepala dinas saya sampai 10 miliar. Jadi saya datang, Pak Bob mana? Ada di kamarnya Pak. Panggillah makhluk ini kita ijab kabul sama-sama. Datanglah dia bersama istrinya. Lalu saya mau tanya tuh, karena ini saya wakil apa nih di muka bumi? Apa Pak Ustaz? Ini isinya kata ajudan tadi 50 juta. Benar nggak? Uangnya cuma 2 miliar. Dia berpikir, Pak Ustaz sebenarnya enggak. Uang saya itu kalau saya hitung sekarang ini mungkin ada 6 miliar. Pak, kalau 6 miliar uangnya bukan 50 juta, 150 juta. 100 jutanya mana? Nah, sudah ngomong. Ustaz, kita ngobrol dulu ya. Kenapa Pak? Sebenarnya betul memang zakat saya itu hati saya 150 juta. Cuma 100 juta ini saya nggak mau kasih sama Basnas. Kenapa? Karena nanti kan hari raya open house saya. Teman-teman saya dari pulau-pulau mereka itu kan saya berikan amplop. 5 sama amplop 50 ribu. Jadi 100 juta itu nanti saya akan amplopin semua. Pak, kalau Bapak langsung amplopin tidak ijab kabul dulu, itu bukan zakat namanya, itu infak. Jadi gimana? Ya hadirkan semua di sini 150 juta kita ijab kabul dulu. Oh ya begitu ya Ustaz. Nah diambillah, ajudan. Ambil saya di kamar itu ada satu wasito di situ ambil. Bawalah semuanya 150 di depan saya. Saya doakan semua sudah doakan. Barulah saya bilang, Pak Bu, tolong bantu saya selaku Amil. Ini 100 juta tolong disalurkan langsung kepada orang-orang yang belum tahu bahwa ini adalah fakir miskin yang bisa menerima zakat. Tolong saya. Setelah itu baru dia ketawa senang. Kenapa bukan dari dulu ya? Terus terang kalau saya sebenarnya zakat saya tidak pernah kurang dari 100 juta. Mungkin pernah 200 juta, 300 juta. Tapi pikiran saya kayak gitu. Kalau saya kasihkan semua di Jakarta, Amin dibawa semua ke kantornya dia. Nanti mereka hari raya open house saya, gimana mereka tuh? Apa kasih apa saya mereka itu? Tidak ada. Saya bilang itulah karena Pak Gubernur tidak panggil saya. Kenapa nggak diajarin saya? Karena Bapak juga nggak panggil saya dan dulu coba dari dulu panggil saya. Seperti itu. Jadi dua-duanya benar. Hubungan sesama manusia alhamdulillah jalan. Kemudian secara hukum syariah juga tetap terlaksana dengan baik. Oh begitu ya Pak Ustaz. Nah, iya Pak. Agama kita sangat fleksibel.
menyenangkan, tidak pernah menyusahkan. Nah itu loh. Ya mudah-mudahan Bapak yang selama ini tidak mencerahkan tentang zakat ini, mudah-mudahan dengan duduknya kita sama-sama di sini ada pemahaman-pemahaman yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita tinggalkan kesadaran penceramah siapa punya data kalau kita tetap ada kekeh dengan prinsip kita sendiri, seperti itu juga lah bertahun-tahun nanti. Nah saya khawatir nanti Bapak ketemu dengan Allah, baru nanti resikonya, baru nanti menyesal. Karena Allah katakan segala tusaruna yaumaizin anin naim, bahaya. Cukup Bapak? Ini sudah jam berapa nih? 6 lewat. Sudah jam lewat 15. Baik. Terakhir saya sampaikan juga apa yang kita ngobrolkan di subuh hari ini. Kalau ada yang tidak berkenan, maafkan saya. Karena terus terang kita semua sama aja. Saya bicara banyak karena dapat amanah. Tapi kalau ada berkenan, coba digali terus. Mudah-mudahan itu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi pemahaman yang lebih bagus terhadap agama kita, sehingga kita melakukan suatu ibadah sangat berkualitas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dan kurangnya mengucapkan ada Allah ya Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.